Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita bertemu kembali di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan puji syukur kepada Allah kita yang berkuasa. Bersama-sama mari kita menyembah Allah kita yang hidup. Naikkan pujian bersama-sama. Di sini kami menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari bersama katakan. Di sini kami menyembah-Mu. Di sini kami memuja-Mu. Kami nantikan hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu. Di sini kami menyembah-Mu. Di sini kami memuja-Mu. Kami nantikan hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu. Haleluya. 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 Kudus nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kudus nama-Mu. Mari bersama kita naikkan pujian ini kembali. Haleluya Yesus. Di sini kami menyembah-Mu. Di sini kami memuja-Mu. Kami nantikan hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu. Di sini kami menyembah-Mu. Di sini kami memuja-Mu. Kami nantikan hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu. Katakan haleluya. 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 Kudus nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kudus nama-Mu. Haleluya. 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 Kudus nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kudus nama-Mu. Kudus nama-Mu. Kudus nama-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Di sini Tuhan, dimanapun kami berada pada pagi hari ini, kami menyembah-Mu, kami memuja-Mu, karena Engkau Allah yang layak kami puji dan sembah ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Buat semua berkat yang kami terima setiap waktu Tuhan di dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa. Ampuni dan sucikan kehidupan kami, supaya semakin hari kami semakin layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati semua umat-Mu ya Bapa pada pagi hari ini. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Yang susah Engkau hiburkan ya Bapa pada pagi hari ini. Biar firman-Mu boleh menjadi kekuatan kehidupan kami, anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan buka ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama yang hidup, nama yang berkuasa. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sukacita pagi hari ini kita boleh kembali bertemu walaupun di tempat yang berbeda. Kita menjalani hari-hari yang kita lalui selalu bersama dengan Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Naikkan pujian ini Bapak Ibu bersama-sama. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Katakan hari-hari, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Amin. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Amin. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Katakan bersama Yesus, bersama Yesus, juru selamatku. Bersama dengan Tuhan, bersama Yesus, juru selamatku. Haleluya. Bersama dengan Yesus kita lewati semuanya. Puji Tuhan, kita masih tetap memuji Tuhan. Ke rumah Bapa di tempat yang senang. Tidak ada lagi susah, tidak ada lagi cemas. Naikkan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu semuanya. Ada harapan di rumah Bapa yang tenang. Ke rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi terang dan tidak suka dan celah. Ke situ aku rindulah sabar dalam susah sukamu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Amin. Dan bila jiwa
aku lelah di dalam susah sukarnya. Ku rindu rumah Bapa terang, di mana aku dapat senang. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Sabar, sabar, dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Sabar, sabar, dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu, beri kuat padamu, beri kuat padamu. Haleluya. Ada harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus asal kita sabar. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau masuk dalam kemuliaan Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat semua yang kami terima dalam kehidupan kami. Berjalan bersamamu itu kerinduan hati kami sepanjang waktu. Sama kita katakan pujian ini. Angkat aku ya Tuhan di dalam kemuliaan, berjalan bersamamu setiap waktu, selalu bercakap-cakap, dalam-Mu ku menetap. Kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalam-Mu. Angkat aku ya Tuhan di dalam kemuliaan, berjalan bersamamu setiap waktu. Amin. Selalu bercakap-cakap, dalam-Mu ku menetap. Kau tinggal di dalamku, ku tinggal di dalam-Mu. Ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku, hanya dengan hidup tak bercela ku layak berjalan bersamamu Tuhan. Angkat aku ya Tuhan, angkat aku ya Tuhan di dalam kemuliaan, berjalan bersamamu setiap waktu, selalu bercakap-cakap,
cakap, dalam-Mu ku menetap, Kau tinggal di dalamku. Ku tinggal di dalam-Mu. Ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku. Hanya dengan hidup tak bercela, ku layak berjalan bersama-Mu. Tuhan, ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku. Hanya dengan hidup tak bercela, ku layak berjalan bersama-Mu. Tuhan, ku harus tinggalkan semua beban dan dosa-dosaku. Hanya dengan hidup tak bercela, ku layak berjalan bersama-Mu. Tuhan, bersama-Mu. Tuhan, bersama-Mu. Tuhan. Amin Tuhan, untuk pujian ini. Hanya dengan hidup tak bercela, kami layak berjalan bersama-Mu ya Bapa. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kehidupan kami setiap saat, supaya kami layak di hadapan-Mu, supaya kami layak berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami pada pagi hari ini untuk menyambut kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali berkumpul untuk memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita dalam suasana yang tidak bersama-sama di satu tempat, kita berada di rumah kita masing-masing, biarlah Tuhan tetap hadir dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus dan kita akan memperhatikan apa pesan-pesan Tuhan sebelum naik ke surga. Dan Dia meninggalkan pesan-pesannya bagi kita. Kita akan memperhatikan beberapa ayat yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Berbunyi demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu,
tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kita akan baca satu ayat lagi di Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada." Amin buat kebenaran firman Tuhan. Ayat firman Tuhan ini mengungkapkan makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada makna di balik peristiwa ini yang perlu kita pelajari. Ia naik ke surga supaya menyediakan tempat bagi kita. Kita yang hidup sementara di bumi ini, paling lama 70, 80, 90 tahun. Suatu saat pasti akan berakhir. Alkitab mengatakan bahwa kita hidup hanya satu kali di bumi ini. Ibrani 9 ayat 27. Kematian adalah sesuatu yang pasti, yang semua orang pasti akan mengalaminya. Tetapi ada satu yang menjadi pengharapan kita, bahwa suatu saat nanti kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Sebagai orang yang percaya, kita bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup kita. Kematian itu hanyalah transisi yang membawa kita dari dunia fana ini kepada kemuliaan kekal, kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangannya yang kedua kali untuk menjemput kita di awan-awan. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pertanyaannya, apakah kita pantas dijemput oleh Tuhan? Apakah kita ini layak bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya? Atau pertanyaan lain, apakah semua orang Kristen yang mengaku percaya itu pasti dijemput Tuhan untuk bersama-sama dengan Tuhan? Itu menjadi perenungan kita. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugas kemesiasannya di bumi 2000 tahun yang lalu, dan dia sudah kembali bersama dengan Bapa di surga. Dan dia sudah memberi contoh teladan bagi kita, supaya kita manusia yang berdosa ini mengikut jejaknya. Selamat, ikuti jejakku. Tuhan ingin membawa kita ke surga, tetapi tidak semua orang akan dibawanya. Hanya orang yang berkarakter seperti Tuhan Yesus, berkarakter Kristus yang akan dibawa dan dijemput. 2 Petrus pasal 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuh jelas kan, Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bertobat di sini digunakan kata metanoia, artinya perubahan pikiran, change of mind. Kata yang sama yang digunakan oleh Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayat 2. Bertobatlah kamu sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, misi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia jelas, yaitu menyelamatkan manusia. Yang pada intinya adalah menjadikan manusia berubah sehingga berkeadaan seperti atau sebagai anak Allah. Jadi kan manusia itu sudah rusak karena dosa. Sekarang mau dikembalikan kondisinya menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Atau menjadi anak Allah, berstatus anak Allah. Nah, manusia ini sudah rusak, diwarnai oleh dosa, sehingga harus diproses, dididik, diubah menjadi anak Allah.
Nah kalau kita perhatikan status anak Allah ya, dulu waktu Adam diciptakan itu statusnya anak Allah. Kemudian turun-temurun kejahatan demi kejahatan, sehingga status anak Allah itu dicabut. Tidak lagi semua manusia itu disebut anak Allah. Kejadian pasal 6. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri di antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Tuh ya. Ini kan ceritanya gini Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan anak-anak Allah di Kejadian pasal 6 itu adalah keturunan dari Set. Sedangkan anak-anak manusia adalah keturunan dari Kain. Karena Kain berbuat kejahatan dan keturunannya juga berbuat jahat. Tetapi mereka tuh saling kawin campur. Pada awal-awal sejarah manusia, walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, Allah masih mendampingi manusia dan berharap agar manusia bisa melakukan kehendaknya. Itu status manusia masih dikatakan sebagai anak Allah. Buktinya ada di Kejadian pasal 5 ayat 22 itu disebutkan bahwa Henoh itu keturunan dari Set. Itu hidup bergaul dengan Allah, berkenan sehingga dia tidak mati, tetapi diangkat oleh Allah. Tetapi dalam Kejadian pasal 6, ternyata anak-anak Allah ini tidak melakukan kehendaknya, keturunan Set ya. Tidak melakukan kehendaknya, yaitu mereka melakukan kawin campur dengan anak manusia, keturunan Kain. Dan terlibat dengan berbagai praktek dosa. Hal ini menunjukkan bahwa manusia ternyata daging dan tidak mampu mengikuti kehendak roh. Mereka hidup dalam kedagingan dan tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Sejak itu, manusia tidak lagi disebut anak-anak Allah. Sebab anak-anak Allah adalah mereka yang dipimpin oleh Roh Allah. Jadi, cirinya bahwa manusia itu disebut atau layak disebut anak Allah kalau mengikuti pimpinan Roh atau dipimpin oleh Roh Allah. Nah sekarang zaman perjanjian baru, zaman kita ya, zaman anugerah. Orang-orang yang menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus itu dirancang, dikembalikan ke rancangan semula yang berstatus sebagai anak Allah. Tetapi itu tidak otomatis ya. Itu sebabnya dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Coba ya kita baca ya. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki melainkan dari Allah. Pada umumnya orang Kristen berpikir bahwa kalau sudah mengaku Tuhan Yesus adalah juru selamat, percaya bahwa Tuhan Yesus yang menyelamatkan dia dari dosa, itu otomatis menjadi anak Allah. Kebanyakan kita semua begitu. Dulu juga saya berpikir begitu Bapak Ibu. Merasa dirinya sudah selamat, sudah jadi anak Allah. Coba sekarang kita pelajari ayat ini dengan baik ya. Perhatikan kata menerimanya. Apa ini maksud dengan kata menerima? Jawabannya sebetulnya ada di ayat sebelumnya, yaitu di ayat 10 dan 11. Ia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Jelaskan ya. Jadi maksudnya adalah menerima di sini adalah bahwa sikap menerima bahwa kita adalah milik Tuhan. Nah kalau kita menyadari bahwa kita milik Tuhan, maka tentu kita tidak akan sembarangan dalam menjalani hidup ini.
seluruh pikiran, perasaan, perkataan, sikap. Itu harus merupakan sebuah pengabdian kepada Tuhan. Tidak boleh kita hidup suka-suka sendiri, melakukan apapun yang ingin kita lakukan, kita lakukan. Seharusnya kita belajar mengatakan bahwa apapun yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Seharusnya kita bisa berkata, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat ini jelas mengatakan bahwa kalau manusia bisa disebut anak Allah kalau dipimpin Roh Allah. Jadi hidup bukan mengikuti keinginan daging. Kita mesti belajar memahami apa yang Tuhan ingini, supaya kita bisa melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu hidup. Jadi kita belajar bagaimana bukan mengikuti semua hawa nafsu yang ada dalam diri kita, nafsu kedagingan, tetapi bagaimana kita mengikuti pimpinan Roh. Baru kita bisa hidup. Baru kita pantas disebut anak-anak Allah. Sekarang kita kembali ke Yohanes pasal 1 ayat 12. Tadi kata menerimanya. Sekarang diberi kuasa. Sekarang kita bahas kata kuasa. Tetapi semua orang yang menerimanya tadi menerima bahwa kita ini milik Tuhan. Sekarang diberinya kuasa, kata kuasa. Kata kuasa di situ teks aslinya digunakan kata exousia. Exousia, ya. Kalau terjemahan di Alkitab kita digunakan kata kuasa, tetapi sebetulnya artinya itu lebih tepat digunakan kata hak. Hak istimewa atau dalam bahasa Inggrisnya itu privilege. Hak ini adalah menjadi bagian yang disediakan Tuhan bagi kita supaya kita bisa menjadi anak Allah. Ya. Hak istimewa itu adalah yang pertama penebusan. Jadi kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus itu supaya kita bisa dimiliki oleh Tuhan. Kalau kita tidak ditebus, ya milik kuasa kegelapan karena kita sudah mewarisi dosa. Jadi ditebus. Artinya sekarang kita menjadi milik Tuhan. Itu privilege yang pertama atau fasilitas yang pertama. Yang kedua Roh Kudus. Kita diberi Roh Kudus yang menuntun kita kepada segala kebenaran. Jadi roh itu pasti membimbing kita, menuntun kita. Tapi kalau kita nggak mau dengar-dengaran ya lama-lama Roh Kudus juga padam. Suaranya akan tidak terdengar lagi. Kalau kita berbuat kesalahan, lalu Roh Kudus menegur, kemudian kita tidak merespon apa yang Roh Kudus tegur, maka lama-kelamaan ya pasti Roh Kudus juga akan hilang suaranya. Yang ketiga firman atau Injil. Injil itu berkuasa menyelamatkan. Bagaimana Injil itu menyelamatkan? Firman itu mencerahkan pikiran, mengubah pikiran.
Nah kalau pikiran kita diubahkan maka seluruh perilaku kita ini harus berubah. Ya kalau firman itu yang diterima hanya sebagai konsumsi pikiran, hanya diterima di nalar tetapi tidak dilakukan, ya percuma juga. Karena itu tidak akan mengubah. Jadi setiap firman itu harus dilakukan supaya mengubah karakter kita. Kemudian yang keempat adalah penggarapan Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah kebaikannya di sini tentu kebaikan menurut kacamata Allah. Menurut pandangan Allah. Yaitu bagaimana mengubah manusia menjadi seperti Tuhan Yesus. Menjadi seperti putra tunggalnya. Ayat 29 dikatakan supaya ia anaknya yang tunggal itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita sebagai pengikutnya Tuhan Yesus itu harus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Itu tujuannya. Jadi kuasa itu tidak otomatis membuat orang Kristen itu menjadi anak Allah. Ya, harus diperhatikan baik-baik. Kalau fasilitas itu tidak digunakan, yang 4 tadi yang saya sebutkan ya, penebusan, Roh Kudus, firman dan penggarapan Allah, kalau itu tidak dimanfaatkan ya tentu kita tidak akan berubah menjadi anak Allah. Itu hanya statusnya saja orang Kristen, tetapi keberadaannya itu tidak layak atau tidak pantas disebut anak Allah. Nah kuasa itu diberikan supaya kita ini diproses menjadi anak Allah. Menjadi anak Allah berarti berkarakter seperti Allah, seperti Bapa. Like father, like son. Nah panggilan orang percaya ini hanya satu, yaitu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sempurna seperti Bapa. Matius 5 ayat 48. Kita ditebus oleh darah Yesus, itu artinya diberi kesempatan, diberi peluang untuk menjadi anak Allah. Jadi peluang itu kan bisa diambil, bisa tidak. Direspon atau tidak. Ditebus oleh darah Yesus itu berarti diberi kesempatan untuk menjadi anak Allah. Diberi fasilitas untuk menjadi anak Allah. Supaya kita bisa dikembalikan ke rancangan semula. Nah fasilitas ini tentu harus dimanfaatkan. Kalau tidak ya tidak bisa selamat. Tidak bisa dikembalikan ke rancangan semula. Bapak Ibu, contohnya sekarang pemerintah sedang memberikan vaksinasi untuk menyehatkan masyarakat. Ya. Jadi itu fasilitas dari pemerintah. Vaksin gratis buat seluruh rakyat Indonesia. Tetapi pertanyaannya apakah dengan program itu masyarakat langsung otomatis bisa terbebas dari COVID-19? Tentu tidak kan. Harus ada respon dari masyarakat. Responnya itu berupa apa? Satu, mulai cari-cari informasi, di mana ya bisa dapat vaksin. Ini kan gratis, nggak usah bayar gitu ya. Kalau mau bayar bisa ke rumah sakit gitu ya. Ya tentu kita cari yang gratis lah. Kita cari informasi di mana nih? Entah di puskesmas atau di lembaga-lembaga yang menyelenggarakan program vaksinasi, kerjasama antara lembaga dengan rumah sakit dan sebagainya. Nah itu perlu dicari dan kita perlu datang ke situ. Kalau kita tidak manfaatkan fasilitas dari pemerintah ini ya tentu kita tidak otomatis terbebas dari COVID-19 ini. Kita harus divaksin, harus disuntik. Nah sama. Kita diberi fasilitas oleh Tuhan supaya bisa menjadi anak Allah. Diberi penebusan, diberi Roh Kudus, diberi firman, diberi penggarapan, tetapi harus direspon. Ibarat kalau anak sekolah itu PR-nya harus dibikin. Kalau PR-nya nggak dibikin nggak mungkin pinter. Nah kalau kita mengerti fasilitas yang diberikan Tuhan ini, harusnya kita bisa membawa diri sebaik-baiknya dan kita manfaatkannya sebaik mungkin fasilitas tersebut. Di situ ada kata supaya ya, supaya menjadi anak Allah. Kata supaya itu berarti mengandung tanggung jawab yang harus dipenuhi
bukan otomatis menjadi anak Allah, tetapi ada proses supaya menjadi anak Allah. Berarti belum jadi anak Allah kan? Belum. Supaya menjadi anak Allah. Nah, yang menarik di sini, kata anak Allah di situ itu digunakan kata teknon. Wah, ini banyak mutiara kehidupan ya. Jadi tadi kata menerima, kemudian kata kuasa, kata supaya, sekarang kata anak Allah. Anak Allah itu digunakan kata teknon. Teknon itu anak dalam arti keturunan. Bukan huios ya, kita sering dengar kata huios dan notos. Huios itu adalah anak Allah yang sah. Pengertiannya begitu, sah. Kalau notos itu anak yang tidak sah, anak haram, begitu ya. Nah, teknon ini artinya anak dalam arti keturunan. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Kalau kita ini keturunan Allah, maka kita pasti mewarisi sifat-sifat Allah, karakter Allah. Betul nggak? Coba aja lihat anak kita. Itu kelakuannya pasti mirip-mirip dengan bapaknya atau ibunya. Bukan mirip dengan anak tetangga. Itu dalam arti keturunan. Nah, kalau kita mau disebut sebagai keturunan Allah atau anak Allah, maka karakter kita harus mengikuti karakternya Allah, berkarakter Kristus. Nggak boleh beda. Nah, kalau beda ya berarti bukan anak Allah. Pada satu hari nanti ketika Tuhan melihat, dia akan mencari adakah iman di bumi ini, itu maksudnya adakah orang-orang yang berkarakter seperti putra tunggalnya Tuhan Yesus. Dilihat dari surga. Oh, ini beda nih, bukan nih aku nggak kenal. Nah, yang ini mirip nih seperti Tuhan Yesus nih. Nah, ini anak kita nih. Nah, begitu. Disambut. Nah, sekarang gini. Supaya kita layak menjadi anak-anak Allah, maka kita ini harus rela dididik, dibentuk lewat penggarapan, lewat setiap peristiwa. Orang percaya harus memberi diri dididik oleh Bapa. Menyangkut bagaimana kita ini menanggalkan beban dan dosa. Hal ini dimaksudkan agar orang percaya bisa menjadi anak yang sah. Nah, ini baru huios. Ya, ketika perilakunya, karakternya itu menunjukkan perilaku seperti anak Bapa, teknon, dalam arti keturunan, baru dia disahkan sebagai anak Allah. Bukan notos. Kalau notos anak gampang. Kalau anak iblis, kelakuannya seperti iblis jelas. Oh, ini notos, ini huios, sini. Begitu. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, perhatikan ya, lahir dari Allah, berarti keturunan Allah, tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jelas kan? Oh, tapi kan sekarang kita masih berbuat dosa. Oh iya. Dengan kondisi kita yang masih berdosa sekarang, apakah kita dalam posisi berjuang untuk menanggalkan dosa atau tidak? Menanggalkan dosa atau tidak? Memang kita masih berbuat dosa, masih ada kemelesetan. Tetapi apakah kita dalam posisi perjuangan untuk kita bisa hidup kudus? Kita dalam posisi berjuang untuk menanggalkan semua dosa atau tidak? Atau kita hidup dalam dosa, menikmati dosa. Hari Minggu kita ngaku dosa, minta ampun. Senin sampai Sabtu kita bikin dosa lagi. Gak bisa begitu. Tuhan gak bisa ditipu, Tuhan kan lihat. Kalau kita sungguh-sungguh berjuang, Tuhan akan memberi kekuatan, memberikan fasilitas supaya kita ini gak berbuat dosa lagi. Kan jelas ya ayatnya ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Jadi di usia kita yang sekarang ini, kita harus mengevaluasi diri. Apakah kita masih berbuat dosa? Jangan-jangan udah umur 60-70 udah
megang boarding pass begitu masih bikin dosa. Waduh, kapan bisa tidak berbuat dosanya? Mesti hati-hati. Jadi perlombaan kita ini adalah usaha untuk mengesahkan diri sebagai anak Allah. Maka seorang menjadi anak yang sah atau tidak itu tergantung dari masing-masing kita. Akhir hidup kita nih kita disahkan sebagai anak Allah atau tidak. Itu tergantung dari kita, bukan atas penentuan Allah. Bukan. Kita yang menentukan nasib kekal kita. Oleh sebab itu hendaknya orang Kristen tidak mudah merasa sudah menjadi anak Allah dengan mengakui percaya bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat. Sebab anak Allah yang sah itu ditandai oleh proses pergumulan menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Ingat ya, proses pergumulan untuk menjadi sempurna. Sedang dalam pergumulan atau tidak. Atau sedang tiong-tiong ngipas-ngipas menikmati dosa. Beda. Inilah maksud keselamatan itu, yaitu dikembalikan kepada rancangan semula. Sebagai konkretnya begini Bapak Ibu. Untuk mengisi perjuangan kita, bagaimana kita ini bisa sah menjadi anak Allah, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, bertekad untuk hidup suci, tak bercacat celah. Kita harus punya tekad dulu. Jangan kita berbuat dosa, kita bilang, Tuhan tubuh memang lemah, aku memang penuh dosa. Ya, tapi gak berjuang, salah itu. Kalau kita berjuang, aduh Tuhan ampuni, aku masih berbuat salah. Ternyata aku masih gampang tersinggung ya, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni, berjuang lagi. Sampai tidak bisa tersinggung lagi. Orang mau ngomong apa, dia tetap tersenyum gitu. Itu bukan hal yang mudah, tapi proses panjang. Yang pertama ya, bertekad untuk hidup suci. Kemudian yang kedua, menyerahkan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Menyerahkan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Tubuh kita ini harus digunakan untuk memuliakan Tuhan. Jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau lakukan apapun juga, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tangan, kaki, mulut, mata, telinga, harta kita harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan digunakan untuk memuaskan keinginan diri sendiri, memuaskan keinginan daging kita, suka-suka. Tidak boleh. Yang ketiga, lakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Mungkin kita nggak ngerti apa sih kehendak Tuhan. Tapi lewat pergumulan sehari-hari, lewat kita mengikuti doa pagi bersama dengan Bapak Gembala senior kita Pak Eras setiap jam 5 pagi. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus kulakukan untuk supaya aku bisa menyenangkan hatimu. Bisa. Tentu Tuhan juga tidak mengobral janji-janjinya. Atau Tuhan tidak mudah menyatakan kehendaknya kalau kita tidak siap. Itu harus kita memiliki kapasitas supaya kita bisa melakukan kehendaknya. Percaya Tuhan akan mendidik kita sesuai dengan kapasitas kita. Tuhan pasti tolong kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa.
hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan. Namun kami percaya Roh Kudus-Mu tetap berbicara kepada kami semua, kepada jemaat-Mu. Tuhan, ajar kami, didik kami Tuhan. Di sisa umur hidup kami, di kesempatan yang masih Tuhan berikan ini, kami mau berubah. Kami mau bertekad Tuhan, tinggalkan dosa. Kami mau hidup suci, hidup kudus, tak bercacat celah. Kami mau berkenan kepada Tuhan saja. Melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Kami mau senangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu mohon perhatian sebentar. Kita akan menyaksikan acara penyerahan anak untuk beberapa keluarga. Yang pertama, keluarga Dodi Arfan dan Ibu Ruth Rebecca dengan anak Devan Amadeo Asael. Yang kedua, Deriko Albert Asael. Kemudian keluarga yang kedua dari ayah Erik Yunus dan Ibu Gabriela Eklesia dengan anak Theodora Evangelina. Kemudian keluarga yang ketiga dari ayah Errol Everett Christopher dan Ibu Martina Ruth Tombeng dengan anak Alexander Jeremia Christopher Kusoy. Keluarga keempat, Enrico Indra Reisa Lohena Pesi dan Ibu Rina Tampu Bolon dengan anak yang pertama, Jevanya Riri Melena Lohena Pesi, anak yang kedua Octalia Bianca Lohena Pesi. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan adalah Gembalaku bersama anak yang pujian ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini, kesempatan yang indah kami boleh menghadap Tuhan. Kami membawa anak-anak kami, anugerah yang Tuhan berikan bagi keluarga-keluarga yang pada pagi hari ini mau menyerahkan anaknya. Tuhan berkatilah prosesi acara ini Tuhan. Kami boleh mendapatkan berkat kekuatan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mulai dengan ayat Matius 19 ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak adalah milik pusaka Tuhan yang dititipkan kepada kita untuk dijaga, dipelihara, dirawat. Namun ada satu hal yang lebih penting dari sekedar menjaga, merawat, membesarkan anak, yaitu mendidik, mengajar anak kepada jalan Tuhan. Memperkenalkan
iman kepada anak kita. Jadi iman yang kita miliki itu harus diwariskan kepada anak. Sejak kecil anak harus diajar, dididik, diajarkan jalan Tuhan supaya mereka bisa mempersiapkan masa depannya. Bukan sekedar masa depan di bumi, tetapi masa depan di kekekalan. Banyak orang yang hanya memperhatikan masalah-masalah jasmani saja. Sejak kecil diasuransikan. Asuransi pendidikan, asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Tetapi tidak memperhatikan jiwanya. Kemana jiwa anak itu nanti? Jangan sampai kita bisa memiliki anak, tetapi anak tidak mengenal Tuhan. Itu tanggung jawab orang tua. Bacaan tadi mengatakan jangan menghalangi mereka untuk datang kepada Tuhan. Nah, kalau orang tua tidak mengajarkan jalan Tuhan, itu sama dengan menghalangi anak untuk kenal Tuhan. Dari mana anak bisa kenal Tuhan kalau tidak belajar dari orang tua? Orang tua harus memberi teladan yang baik bagi anak. Jangan karena alasan capek, jangan karena alasan sibuk, nggak ada waktu, udah anak kasih gadget aja, anteng tuh. Seharian nggak ganggu orang tua. Jangan. Orang tua nanti tidak bertanggung jawab. Ulangan pasal 6, ayat 6 dan 7 bunyinya begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Jadi artinya dalam setiap kegiatan kita harus ngomong tentang Tuhan kepada anak. Jangan sampai anak tidak mengenal Tuhan, orang tuanya sibuk, apalagi aktif di gereja, tapi anak tidak mengenal Tuhan, nanti hilang. Jangan sampai anak tumbuh tidak mengenal Tuhan, tetapi mengenal dunia sekitarnya. Apalagi sekarang dunia informasi begitu terbuka ya, lewat gadget. Anak-anak milenial tuh lebih pintar daripada kita yang separuh gaptek. Apalagi zaman opung-opung dulu, waduh lebih gaptek lagi. Anak-anak sekarang lebih pintar. Anak kecil kalau dikasih gadget cepet pintar, cepet bisa make. Nah, jangan sampai anak itu lebih dulu diwarnai oleh dunia sebelum orang tua mengajarkan jalan Tuhan. Ini sangat berbahaya. Berbeda dengan zaman waktu saya kecil dulu. Zaman saya kecil belum ada gadget, belum ada handphone. Ya, dunia sekitar ya pergaulannya bisa dilihat. Kalau sekarang kan biarin anak diem di kamar gitu ya. Wah, anak gua baik nih. Diem di kamar sepanjang hari. Enggak, bahaya. Kalau dia udah bisa kenal, udah dia tahu megang gadget, walaupun diem di kamar seharian, teman-temannya banyak di luar sana, ribuan itu. Berbahaya. Kita mesti tahu apa yang dia akses di gadget itu. Jadi jangan terlalu cepat memberikan gadget kepada anak, harus tahu kapan waktu yang tepat. Oke. Dengan menyerahkan anak kepada orang tua berarti orang tua mengakui bahwa anak adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua. Orang tua berjanji untuk melindungi, merawat, dan memperkenalkan jalan Tuhan, karena itu yang lebih penting. Yang berikutnya, dengan menyerahkan anak kepada orang tua berarti bapak, ibu, dan anak-anak adalah bagian dari keluarga kerajaan Allah yang beribadah di GSKI Perdatam. Demikian Bapak Ibu, biarlah renungan singkat ini boleh tertanam dalam hati kita dan kita boleh melaksanakan tugas sebagai orang tua ya. Jangan lupa mewariskan iman kepada anak. Kalau anak tidak diwariskan iman, itu anak-anak menjadi penghuni neraka. Kita nggak mau anak kita masuk neraka, maka wariskanlah iman, pengenalan akan Tuhan. Supaya dia kelak menjadi anak-anak yang hebat, yang perkasa di bumi, yang mengasihi Tuhan. Amin. Oke, saya panggilkan
Bapak Dodi Arfan dan Ibu Ruth Rebecca beserta Devan Amadeo Asael dan Deriko Albert Asael. Silakan. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Bapak Dodi Arfan dan Ibu Ruth Rebecca, apakah Bapak dan Ibu mengakui bahwa Devan Amadeo Asael dan Deriko Albert Asael adalah milik Tuhan? Ya, saya mengakui. Oke. Yang kedua, apakah Bapak Ibu bersedia menjaga dan mendidik Devan Amadeo Asael dan Deriko Albert Asael untuk mendidik di jalan Tuhan, untuk mengenal kebenaran, karena kedua anak ini adalah milik Tuhan dan aset kerajaan surga? Ya, saya bersedia. Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah dengar. Musik mengalun lembut. Bapa di surga, pagi hari ini perkenankan hamba-Mu menyerahkan kedua anak bernama Devan dan Deriko, Tuhan. Kami mengurangi Devan dan Deriko, menyerahkan dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau memberkati anak ini. Biarlah minyak urapan ini menjadi tanda bahwa Devan dan Deriko adalah milik Tuhan. Engkau berikan malaikat penjaga. Engkau mengurapi kedua anak ini, Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit. Engkau berikan masa depan yang cerah, menjadi anak-anak yang perkasa di bumi. Dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kemampuan kepada orang tua, Bapak Dodi dan Ibu Ruth, untuk menjaga, mendidik, merawat, mengajarkan jalan kebenaran Tuhan, dan mewariskan imannya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami serahkan Devan dan Deriko dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Dodi dan Ibu Ruth, ini adalah kenang-kenangan dari gereja. Ini adalah akte penyerahan anak dan Alkitab anak. Semoga menjadi
berguna bagi Devan dan Eriko. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, saya panggilkan keluarga Bapak Erik Yunus dan Ibu Gabriela Eklesia untuk maju ke depan. Oke, setelah mendengar firman Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya ingin bertanya, apakah Bapak dan Ibu mengakui bahwa Feodora adalah milik Tuhan dan merupakan aset kerajaan surga yang dipercayakan kepada Bapak dan Ibu? Pertanyaan kedua, apakah Bapak dan Ibu bersedia menjaga, merawat, dan mendidik Feodora dalam kebenaran Tuhan karena Feodora adalah milik Tuhan dan aset kerajaan surga? Ya, saya bersedia. Yesus dengar doaku. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pasangan Bapak Erik Yunus dan Gabriela datang menyerahkan Feodora dalam tangan Tuhan. Perkenankan hamba-Mu mengolesi minyak urapan sebagai tanda bahwa Feodora adalah milik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau adalah milik Tuhan. Terimalah Feodora dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati Feodora Tuhan. Memberikan malaikat penjaga, masa depannya cerah karena Tuhan beserta dengan Feodora. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Erik Yunus dan Ibu Gabriela, biarlah hamba-Mu dimampukan untuk merawat, menjaga, mendidik anak ini, terutama di dalam pengenalan akan Tuhan. Biarlah kedua orang tua boleh mewariskan iman, memberikan teladan kepada Feodora, supaya Feodora boleh mengenal Tuhan dengan baik, mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati usaha pekerjaannya, memampukan untuk keluarga ini menjadi keluarga yang baik di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Segala berkat dari Allah Bapa turun atas keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Bapak Erik Yunus dan Ibu Gabriela, terimalah Alkitab anak dan sertifikat penyerahan anak dari gereja. Biarlah Alkitab ini boleh menjadi kenang-kenangan dan boleh bercerita kepada anak tentang tokoh-tokoh di Alkitab. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati Feodora, Tuhan memberkati. Saya panggilkan Bapak Ero Evert Christopher dan Ibu Martina Rutombeng untuk maju ke depan. Setelah mendengar pemberitaan firman, saya sebagai hamba Tuhan mau bertanya, apakah Bapak dan Ibu mengakui bahwa Alexandro adalah milik Tuhan dan merupakan aset kerajaan surga yang dipercayakan kepada Bapak dan Ibu? Ya, saya mengakui. Yang kedua, apakah Bapak dan Ibu bersedia menjaga, merawat, dan mendidik Alexandro dalam kebenaran Tuhan karena Alexandro adalah milik Tuhan dan aset kerajaan surga? Ya, saya bersedia. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami datang menghadap tahta-Mu Tuhan, membawa Alexandro Yeremia dalam tangan-Mu Tuhan. Kami
mengoleskan minyak urapan Tuhan sebagai tanda bahwa Alexandro adalah milik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Alexandro, kutabiskan Kau milik Tuhan. Tuhan, berilah malaikat penjaga untuk menjaga merawat anak ini, melindungi Tuhan. Kami percaya masa depannya cerah dalam tangan-Mu Tuhan. Alexandro akan menjadi anak yang perkasa di bumi, menjadi alat dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kelak Alexandro akan melayani Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai Alexandro dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati Errol dan Tina Tuhan. Sebagai orang tua, berikan kemampuan untuk menjaga, merawat Alex. Biar Errol boleh mewarisi, mengajarkan iman, kepercayaan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Segala berkat dari Allah Bapa turun atas keluarga ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Amin. Pak Errol dan Ibu Martina, ini adalah kenang-kenangan dari gereja, sertifikat dan Alkitab anak. Biarlah Alkitab ini menjadi pedoman hidup, menjadi pegangan untuk bahan cerita buat Alex nanti. Tuhan memberkati. Silakan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, silakan kembali ke tempat. Saya panggilkan Bapak Enrico Indra Resya Lohana Pesi dan Ibu Rina Tampu Bolon. Setelah mendengar firman Tuhan, saya mengajukan pertanyaan, apakah Bapak dan Ibu mengakui bahwa Riri dan Bianca adalah milik Tuhan dan merupakan aset kerajaan surga yang dipercayakan kepada Bapak dan Ibu? Saya mengakui. Pertanyaan kedua, apakah Bapak dan Ibu bersedia menjaga, merawat, dan mendidik Riri dan Bianca dalam kebenaran Tuhan dan menjaga milik aset kerajaan surga? Saya bersedia. Bapa di dalam surga, pagi ini kami menghadap tahta-Mu Tuhan, membawa keluarga Riko dan Rina yang menyerahkan kedua anaknya Riri dan Bianca Tuhan. Tuhan, mari Kau mengurapi, Engkau menyertai kami semua Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, izinkanlah hamba-Mu mengolesi minyak urapan kepada kedua anak ini Tuhan, Riri dan Bianca. Aku tabiskan Engkau menjadi milik Tuhan. Aku tabiskan Engkau menjadi milik Tuhan, Riri dan Bianca. Tuhan, kami mohonkan malaikat Tuhan turun menyertai kedua anak ini, Riri dan Bianca Tuhan. Biarlah anak ini menjadi perkasa di bumi, menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan surga, menjadi orang yang berguna bagi orang tua, keluarga besar, bahkan bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberkati keluarga ini Tuhan, baik Pak Riko dan Ibu Rina. Tuhan, Engkau memberkati usaha pekerjaannya, buah tangannya Tuhan. Mampukan kedua orang tua ini menjaga, merawat, mendidik, mewariskan iman kepada Riri dan Bianca. Segala berkat dari Allah Bapa turun atas keluarga Riko dan Rina Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Tunggu sebentar. Pak Riko dan Ibu Rina, ini adalah kenang-kenangan dari gereja, sertifikat penyerahan anak dan Alkitab anak. Jadi ini untuk bahan cerita nanti ya, ceritakan tentang Alkitab, tentang Tuhan. Buat Riri sama Bianca, oke, silakan diterima. Tuhan memberkati. Yuk, silakan kembali ke tempat. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Amin. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terima kasih buat persembahan yang sudah Bapak Ibu sampaikan melalui transfer ke rekening GSKI Perdatam buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.